Oke, kita langsung aja belajar membuat game 2D platform simple di Unity. Pertama, di sini aku pakai Unity versi 2021.3.0 F1. Ya, tampilannya kurang lebih sama harusnya, sama versi-versi sebelumnya kayak 2019 gitu. Jadi terserah kalian pakai pilih versi yang mana. Setelah itu kita pilih template 2D, kemudian ketik project name, misal dinosaur game. Kemudian kita pilih lokasi simpan untuk gamenya. Setelah itu pencet create project. Oke, nah kemudian ini adalah tampilan pertama project kosongan di Unity. Jadi kita akan bikin game kayak dinosaur game yang bisa kita mainin pas gak ada internet di Chrome. Jadi pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu aset dari gamenya. Jadi ini kayak gambar dinonya, ada itu jump, run, setelah itu ada obstacle-nya, ada tanahnya. Nah ini kita mau tambahin ke dalam Unity-nya, dalam project ini. Kita caranya itu klik kanan bagian sini, setelah itu show in explorer, setelah itu pada bagian aset ini kita pindahkan, kita kopas saja ke bagian sini, aset sini. Setelah itu kita kembali ke Unity, maka folder sprites bertambah. Kemudian kita tambahkan dino dan tanah pada scene saat ini dengan cara kita mengdrag gambarnya ke dalam scene dengan cara mengdrag, kemudian otomatis tertambah ke dalam scene. Kemudian dinonya misal dino idol yang pertama tambahkan dalam sini. Nah, kemudian karena ukuran gambar asli dari file ini memang kecil, maka kita perlu ubah pixel per unit di dalam Unity ini. Jadi kita drag semua ini dengan klik kiri kemudian shift, tekan shift, kemudian klik kiri bagian yang sprite terakhir. Setelah itu pixel per unit ganti menjadi 16. Setelah itu apply. Nah, maka ukurannya sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Setelah itu karena gambarnya agak blur gini, kita ubah filter modenya. Kita select semua, kemudian ganti ini menjadi point, kemudian apply. Maka gambar akan terlihat seperti pixel art. Kemudian kita ubah juga pada groundnya, kita ganti 16 dan kita ganti ke point filter modenya, kemudian apply. Kemudian akan terlihat seperti ini. Kemudian kita memulai untuk membuat gamenya. Pertama, kita coba untuk fisiknya terlebih dahulu, agar si dinonya itu kayak bisa jatuh, ada gravitasinya gitu, nyentuh ke tanah gini. Nah, caranya itu gampang. Kita tinggal klik groundnya, setelah itu ada di komponen, setelah itu kita ketik box collider 2 dimensi. Setelah kita ketambah untuk box collider si groundnya, tanahnya, setelah itu kita klik dinonya, ada di komponen, sama untuk box collider, kemudian kita tambahkan untuk rigid body 2 dimensi. Secara normal ini kita dapat play gamenya, kemudian kita dapat melihat bahwa dinonya itu akan jatuh. Nah, jadi secara kita menambahkan tadi itu, kita udah otomatis menambahkan gravitasi ke dinonya. Kemudian karena kita memiliki gambar dino animasi untuk idle, ini ada 3, maka kita dapat membuat animasi untuk dino idle ini dengan cara kita pergi ke aset, kemudian misal kita bikin folder baru, animation,
setelah itu di dalam sini kita klik kanan, create animation, misal dino underscore idle. Setelah itu kita di sini dino, objek dino ini kita rename aja jadi dino. Setelah itu dino ini animasi ini kita drag ke dino, kemudian kita double klik animasi ini dino idle. Nah, di sini kita tambahkan ketiga gambar ini. Jadi kita klik kiri, kemudian tekan shift, pada bagian terakhir ini kita klik kiri sambil menekan shift, kita drag ke sini. Kemudian ketika kita play animasinya, maka animasi idle-nya itu kayak terlihat cepet banget gitu. Jadi kita bisa aturnya itu di sini show sample rate. Nah, kita bisa ganti misal menjadi 15. Nah, idle-nya kelihatan lebih lambat gitu, misal 5. Nah, kelihatan idle-nya. Mungkin cukup untuk 5 segini saja, dan kita tutup. Kemudian kita bisa membuat untuk animasi lainnya, misal untuk dinonya itu lari. Jadi misal kita buka bagian sini animasi yang idle tadi, kemudian kita klik dinonya. Setelah itu kita create new clip, kita namain misalnya dino run, save. Nah, dino run akan kebentuk. Setelah itu kita ke gambar dinonya untuk dino run, kita tekan shift, klik kiri untuk yang pertama sama yang terakhir, setelah itu kita drag. Setelah itu sampelnya kita ganti 5 untuk melambatin. Nah, kita lihat dinonya tuh kayak jalan mungkin agak lebih cepetan. Mungkin 15 sudah cocok untuk dino run. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu kita tambahkan juga untuk animasi lompatnya, dino jump. Create new clip, kemudian dino jump. Kemudian dino jump ini dikasih gambar yang dino jump. Nah, karena berhubung ada satu gambar ya tinggal satu aja gak apa-apa. Kemudian tutup. Kemudian kita mulai coding untuk membuat dinonya itu bisa lompat ketika menekan spasi. Pertama kita ke aset, misal kita bikin folder baru untuk script. Kemudian di dalam sini kita bikin C# script, misal dino controller. Nah, di dino ini di objek dino ini kita edit komponen untuk dino controller. Nah, setelah itu kita double klik dino controller untuk buka Visual Studio. Nah, setelah itu kita coding untuk awalan, misal kita bikin untuk di sini kita ketik rigid body 2 dimensi, kita misalkan namakan RB kosongan misal awalnya. Setelah itu kita setelah objek ini dijalanin, setelah objek ini muncul lah kayak gitu, kita dapat RB itu dari komponennya si
komponennya si objek ini. Misal ini kan Dino ini punya rigid body 2 dimensi. Nah, ini itu didapat komponen yang dimana masuk ke dalam variabel RB ini. Nah, setelah dapat RB ini, kita bikin metode baru untuk on collision enter 2 dimensi. Nah, di dalam sini kita bisa ngecek untuk kita ini udah collision sama tanah atau enggak, ground sama ground atau enggak. Jadi bisa kita cek if collision game object tag sama dengan ground. Nah, kita itu bisa bikin tag untuk setiap objek. Misal objek ini kita tag untuk ini adalah ground, atau misal ada kaktus berarti tagnya itu obstacle. Nah, kita bisa misahin tag-tag gitu dengan cara kita ke objek groundnya, kita bagian sini ada di tag. Nah, kita plus di sini, kita tambahkan misal ground ketambah, bisa kita tambahkan lagi misal untuk obstacle. Nah, kita menambahkan 2 tag. Setelah itu kita ke ground, kita ganti tagnya menjadi ground. Nah, sudah ganti untuk ground, maka ketika collisionnya itu, ketika dinonya itu untuk collision ke ground, ke objek bertag ground, maka ini akan ke trigger. Misal kita bikin variabel baru untuk boolean is grounded false. Misal awalnya itu false, ya dimana ketika menyentuh ground dia jadi true, ya dimana dia itu udah ada di tanah gitu, berdiri di tanah. Setelah itu kita update. Nah, di update ini kita ngecek apakah user memencet spasi, berarti keycode.space. Nah, dan juga is grounded. Nah, setelah itu jika memencet space dan juga dinonya itu ada di tanah, maka akan lompat. Nah, lompatnya itu kita pakai RB ini, rigid body-nya. Karena di dalam rigid body ini kita bisa add force untuk lompat ke atas itu. Add force vector 2.up dikali kecepatan lompatnya, misal awalnya 5, coba dikasih 5 dulu. Kemudian force modenya ini force mode 2 dimensi dot kasih impulse titik koma, kemudian is groundednya jadi false. Nah, misal coba kayak gini dulu, kita ke Unity, kita jalanin. Nah, dan kita pas mencet spasi, kita bisa lompat-lompat si dinonya. Nah, karena dinonya itu pas jatuh itu kayak kurang cepat atau kurang lambat, itu kita bisa ngaturnya itu di sini. Di dino kita bagian rigid body, gravity-nya itu kita tambahin misal 2. Jatuhnya itu agak lebih cepat gitu, misal 3. Nah, jadi kayak cepet sih. Terus kalau udah 3 gini kan cepet jatuhnya. Nah, berarti kita tambahin aja
untuk power untuk lompatnya. Misal kita taruh di depan aja deh, misal public float jump force, misal 5, normalnya 5. Nah, di Unity-nya kita bisa atur di sini, bagian sini. Nah, misal kita jalanin lagi gamenya, 5 kan segini, misal kita set 15. Nah, ketinggian berarti misal 8, 10, misal ini 5, ini 15. Mungkin cukup segini untuk lompat-lompatnya. Jadi ini 5, ini berapa tadi? 15. Coba lagi. Ya, 5 sama 15. Nah, kemudian pas kita play gamenya itu dinonya itu kan kita udah kasih animasi untuk idle. Nah, tapi ini kok gak gerak gini, gak gerak animasinya. Nah, soalnya itu kita lihat di animasi, file animasinya. Nah, bagian dino idle kita ini loop time-nya itu gak ke enable. Nah, semua itu udah ke enable. Bisa kita jalin lagi. Nah, itu animasi idle-nya udah bisa kelihatan. Nah, kemudian kita bikin untuk kaktusnya atau obstacle-nya. Pada sprite, obstacle, dan kaktus ada 2 macam. Bisa kita taruh ini yang ini dulu. Oh ya, ini gambarnya belum dijadiin 16. Kemudian ini jadi point. Nah, ini kaktusnya kasih rigid body, nggak perlu rigid body, tapi dikasih box collider 2 dimensi. Nah, kemudian tag-nya itu diganti obstacle. Nah, sudah kita bikin kaktusnya kayak gini dulu. Nah, kemudian kita perhatiin sama kamera kita. Misal kita ini kan resolusinya free aspect. Kalau misalnya kita ganti ke 16:9 atau 16:10, ini bakal objek-objek dino kita, kaktus, groundnya itu bakal kepotong gini. Nah, kita itu harus merhatiin sama ukuran device-nya juga. Nah, itu kalau kita merhatiin sama ukuran device, kita bisa bikin background dahulu untuk merkirain ukuran dari gamenya itu seberapa dulu. Jadi kita bisa klik kanan di sini, 2D object, sprite, square. Nah, di sini kita bisa namain background. Nah, background ini kita tentuin misal seberapa. Kemudian kita taruh ke posisi 0 dan X0 dan Y0. Kemudian karena tanahnya itu gak kelihatan ini, berarti backgroundnya itu ditaruh ke main 1, dimana itu kayak paling belakang gitu. Main 1 berarti layer yang paling belakang dari semua ini kan 0 semua. Ini main 1 berarti paling belakang, jadi kayak itu.
Terus kita warnain, kita pick warna yang atas ini aja. Nah, jadinya kayak gini. Kita udah nentuin ukuran game kita itu seberapa, kita akan bikin scriptnya. Nah, kemudian kita bakal bikin script untuk kameranya. Jadi pada script sini, pada main kamera ini bisa langsung aja. Misal kita ketik untuk kamera script. Nah, kita new script, create NAGD. Ini otomatis kebentuk di dalam luar folder gini. Taruh aja di dalam script, taruh ke dalam folder script aja yang udah kita bikin. Terus kita double klik untuk kamera script ini. Nah, di dalam sini kita coding untuk nentuin agar resolusi semua device itu cocok sama ukurannya dari ukuran dari game kita itu seberapa, segini. Nah, pertama kita dapetin untuk sprite renderer, yang dimana itu kita pengen dapetin sprite renderer dari si background ini. Terus itu di start ini kita bikin variabel screen ratio, yang dimana dapat dari screen width, ukuran dari device nya itu yang lebarnya panjangnya, terus dibagi lebar screen height. Nah, ini dijadiin float aja biar hasilnya koma. Setelah itu float target ratio, ini dapat dari rasionya dari background yang bakal kita bikin masukin. Jadi sprite background size x ya panjangnya terus dibagi ini yang lebarnya. Nah, dari kedua ini kita cari tahu apakah screen ratio lebih dari target ratio. Jika ya, maka kamera mainnya orthographic size itu yang ininya, yang ini itu ditentuin dari lebarnya dibagi 2. Kemudian else kita tentuin bikin variabel untuk perbedaan differences dari rasionya. Jadi target rasio dibagi screen ratio. Semua perbedaannya itu ini sama kayak ini, tapi dikali perbedaan rasionya. Udah kayak gini, update dihapus saja. Nah, kemudian main kamera kan ada scriptnya yang tadi. Sprite-nya ini kan belum keisi, jadi kita kasih aja yang background yang ini. Jadi di main kamera background ini di drag ke dalam sini. Nah, udah dapat, bisa kita jalanin. Nah, maka ukurannya itu bakal sesuai sama ukuran device-nya. Misal 16:9.
Nah, ukurannya nyesuaiin sama ininya, panjangnya gitulah. Bisa 16:10. Nah, bakal nyesuaiin gitu. Nah, kemudian ketika kita play ini di dalam gamenya, kan kelihatan kayak outline-nya itu kok warnanya biru sama yang pengen kita background-nya itu kan hijau kan, tapi kok luarnya itu biru. Ya berarti kita bisa ngaturnya di main kamera sini, background ini diganti warnanya sesuai background yang kita pengen aja. Jadi kita color pick untuk background, warna background. Jadi pas kita play ya warnanya sesuai gitu. Kemudian ini karena gambarnya ini atasnya ada warnanya itu sesuai sama background, kita bisa ngatur untuk box collidernya. Jadi kita klik untuk groundnya, kemudian kita klik untuk edit collider ini. Nah, kemudian kita turunin sesuai yang kita pengen, misal segini. Kemudian kita klik ini lagi, kemudian collidernya itu sesuai segini. Jadi misal kita play, bakal jatuhnya itu dinonya sesuai sama collidernya. Nah, di sini. Kemudian ini kok depan belakang gini, berarti ini masalah layernya. Jadi kita order comment 1 ini backgroundnya itu misal jadi main 2 aja. Nah, misal kayak gini, kita jalanin lagi coba. Nah, dan layernya gak bakal depan belakang gitu lagi. Nah, kemudian kita bikin script untuk kaktusnya bakal gerak ke kiri terus gini kayak jalan gitu. Jadi kita bikin tambahin komponen baru di kaktus ini, rigid body 2 dimensi. Kemudian gravitasinya kasih 0 aja biar gak ada gravitasinya gitu. Jadi kalau di set 0 gini, ini kayak gak ada gravitasinya gitu. Jadi kita taruh di sini. Terus itu biar gerak ke kiri terus, kita bikin script misal kaktus obstacle jalan. Terus script new and add. Terus itu dia itu bakal di luar sini, kita masuk di dalam script yang folder yang kita bikin, dan obstacle jalan ini double klik. Nah, di bagian sini kita bisa langsung aja ke update sini aja. Kita kasih rigid body 2 dimensi. Kita pakai start ya. Rigid body 2 dimensi, RB kosongan, dan RB itu dapat dari get komponen si rigid body 2 dimensi. Nah, pas kita dapat RB ini, kita update. Jadi mana RB velocity, kita set velocity ini kan vektor 2D, berarti new vektor 2D, X nya misal min 5 untuk ke kiri minus, kemudian Y nya RB velocity dot Y. Nah, misal gini dulu. Nah, kaktusnya udah kayak bikin script kayak tadi. Coba kita play. Nah, kaktusnya gerak gini.
bergerak ke kiri, tapi dia kayak rotasinya itu ada gitu. Nah, muter-muter gini. Jadi ini harusnya di freeze rotation untuk Z. Coba kita play lagi. Nah, rotasinya bakal gini terus. Terus habis itu dia pas keluar dari map sini dia harusnya ngilang. Nah, keluar dari map sini harusnya ngilang. Berarti kita bisa bikin objek baru di sini untuk area kita untuk menghapus obstacle. Bisa kita bikin untuk objek barunya itu kita klik kanan di sini, terus create empty untuk namanya misal offset. Bisa di offset ini kita bikin ATT komponen untuk box collider. Nah, box collidernya ini kita set ukurannya segini. Nah, misal box collidernya itu di sini. Kemudian kita kasih offset ini tagnya, misal kasih tag baru untuk destroy. Nah, offset dikasih tag destroy. Setelah itu kaktusnya kita kasih script yang sama kayak ini. Nah, jika collisionnya tagnya itu adalah destroy, maka kemudian destroy game object. Ya, dimana game object ini adalah kita ya yang kaktusnya itu sendiri, yang punya script ini loh. Yang punya script ini ya kaktus kan, ya berarti di destroy. Jadi pas kita play coba. Oh ya, ini aku salah nambahin, box collidernya itu harusnya box collider untuk 2 dimensi. Dan kita edit collidernya segini. Nah, kemudian tadi udah ganti ke box collider 2 dimensi. Terus scriptnya kita cek lagi untuk collision game object tag destroy. Destroy-nya itu game object-nya, dimana game object saat ini class yang script yang dipunya itu yang siapa. Sudah kita save. Setelah itu kita buka Unity lagi, kita coba play lagi. Nah, jika kita majuin ke sini, nah kita kaktusnya bakal hilang karena langsung hilang di bagian background ini, kayak kelihatan aneh gitu. Berarti kita mundurin dikit gini, ini kita play. Ya kayak gitulah. Kemudian karena layernya pas nyentuh kaktus harusnya itu kayak game over gitu ya, tapi belum kebikin. Nah, kemudian kita akan bikin untuk kaktusnya itu bakal muncul terus dari bagian sisi kanan sini, muncul jalan. Nah,
Caranya itu kita bikin create, klik kanan bagian sini, create empty. Misal aku namain spawner kaktus, aku taruh di bagian sini. Nah, spawner kaktus. Terus ada di komponen kita bikin script buat spawner kaktus, create an add, dan ini masuk ke script. Nah, kemudian spawner kaktus scriptnya itu kita bikin kayak gini. Kita bikin awalan kita pengen dapetin yang kita spawn itu apa sih. Jadi game object prefab dari kaktus. Nah, prefab ini adalah anggapannya ini kaktusnya udah jadi ya. Jadi kaktusnya kita bisa jadi bikin prefab baru. Kita bikin folder, misal kita namain prefab, yang dimana prefab ini kayak suatu objek yang jadi, kita bisa spawn kaktus baru itu ya sesuai prefab gitu. Jadi kita tambahin gini. Nah, ini kaktus yang sama gitu. Jadi kayak kita nge-spawn kaktus tuh gak usah baru yang dari awal gitu. Jadi satu kesatuan prefab ini udah otomatis kebikin gitu. Nah, habis itu nanti masuk ke sini prefabnya. Nah, setelah itu kita akan bikin timer. Misal timer untuk spawn kaktusnya itu kita bikin 3. Nah, pas update, pas looping, kita kurangin time spawnnya sesuai time delta time. Nah, pas dikurangin misal 3 detik, pas nyampe time spawnnya 0, kita balikin time spawnnya jadi 3, terus kita spawn si prefabnya. Nah, pas spawn prefab kita pakai ini instantiate. Nah, instantiate objeknya itu apa, kemudian koma transform lokasinya, transform lokasinya tuh pakai yang position, kemudian transform rotation. Ini yang pakai position, pakai rotation. Mungkin yang tadi itu sama, coba yang kayak gini aja. Spawnnya tiap 3 detik. Ini spawnnya kaktus, kita save. Jadi spawner kaktusnya tuh dia time spawnnya 3, terus prefab kaktusnya itu pakai ini, pakai prefab, terus ditaruh di sini. Nah, spawn kaktus yang di sini tuh apa saja? Coba kita play. Nah, kaktusnya bakal muncul terus ini. Terus posisinya kurang bener. Jadi ini latar bawah itu. Kurang lagi.
Dino ini ya, tapi untuk kaktusnya udah spawn terus hilang, terus spawn terus hilang, terus spawn hilang. Tapi spawnnya agak kurang kanan ya, jadi spawnernya ini dipindah ke kanan. Nah, terus untuk dinonya itu nanti kan kayak pas nyentuh kaktus dia langsung kayak jatuh muter gitu. Nah, rotation yang Z ini di freeze saja. Seenggaknya kayak gitu. Kemudian untuk tanah ini kita bisa kopas saja ke kanan untuk mempermudah. Nah, habis itu pas gamenya dimulai itu sebenarnya kan kayak spasi pertama kali itu kan harusnya untuk play game kan. Nah, itu kita bisa codingnya itu di dalam Dino controller sini aja. Di sini kita bikin variabel baru untuk start game. Nah, start game ini kita false awal false. Ketika start gamenya false, maka start game true. Ya, dimana start gamenya dimulai ketika memencet spasi. Nah, setelah itu pas start game dimulai kan spawnernya lah baru bekerja, baru bisa nge-spawn kaktusnya. Nah, kaktusnya tuh ada script kaktusnya itu kita dapetin si Dino controller. Di Dino controller kita ngecek apakah start gamenya true, apakah udah mulai. Kalau udah mulai, kita spawnnya itu bekerja. Terus pas kita coba jalanin, objek dari spawner kaktusnya belum kita kasih si Dino controller. Nah, udah Dino controller dijalanin. Nah, Dino kaktusnya kan gak spawn. Nah, pas kita spasi pertama kali baru nge-spawn. Ya, jadi kayak gitu. Nah, kemudian kita bikin untuk animasi lompat dan larinya bekerja. Jadi yang pertama kan idle animasinya udah jalan deh. Nah, pas lompat animasi lompat sama lari kan belum. Nah, pas animasi lari itu kan berarti pas spasi pertama kali dia langsung bisa lari. Jadi di animation kita double klik yang ini, animation controller. Nah, kita akan bentuknya kayak gini, kita rapiin dulu. Nah, waktu Dino idle ke jam
waktu lompat ini kasih exit time-nya kosong, terus duration-nya kosong. Dikasih kosong, kasih si durasinya, terus si dino jam. Nah, conditionnya itu kita tambahin parameter di sini, kita plus untuk trigger jam. Nah, jam di sini kita tambahin condition untuk jam idle ke dino jam, kita kasih transisi untuk kondisi jam. Kalau dari jam menuju run, berarti transisinya run, kita tambahin trigger baru run, yang dimana ini kasih yang run. Kemudian proses time kosong gak dipilih, terus transisi durasi 0. Kemudian pas dino run, pas lari, kemudian pas lari pengen lompat, maka dikasih yang jam. Transisi time-nya kosongin, terus transisi durasi kosong. Nah, setelah itu kita kembali ke scene, kemudian kita ke dino controller scriptnya. Nah, di sini kita pas lompat, pas pertama kali kan ke trigger ke animasi yang idle. Nah, kemudian kalau pas lompat set trigger, kita dapetin animatornya dulu dengan cara animator yang dimana dapat dari get komponen animator. Nah, pas dapat animator, kita tinggal set trigger. Nah, ini kan lompat, berarti kita set triggernya tadi namanya jam. Terus habis itu pas jatuh tanah dia lari, ya berarti set triggernya run. Nah, kayak gini aja, coba kita jalanin. Nah, misinya kan idle, pas lompat dia lari, pas lompat kemudian kita bisa bikin untuk pas kena kaktus kita langsung game over. Berarti di strip sini dino controller, nah pas if collisionnya kena untuk obstacle, kan tagnya si kaktus kan obstacle. Nah, obstacle maka game over. Kita bikin bola yang baru untuk game over. Game over pause. Game over true. Kemudian time scale di set 0 agar kayak ke pause gitu, jadi kayak diem semua gitu, nggak ada yang gerak. Habis ke pause gini
pas kita mencet space dan game overnya true dan game over, maka scene-nya ke restart, gamenya ke restart. Jadi kita bisa pakai scene manager load scene. Nah, scene manager ini pakai scene management load scene scene manager get active scene name. Nah, ini buat restart scene. Kemudian ketika pas kita play, kemudian pas kita kena kaktus, kemudian kita space lagi. Nah, scene-nya ke reload, tapi kayak diem semua ini karena time scale-nya belum jadi satu. Jadi pas spasi dan game over, time scale-nya jadi satu, terus di restart scene-nya. Kita jalanin lagi. Nah, udah bisa ke restart gitu gamenya, kayak ke restart tuh. Nah, kemudian nanti pas lompatin si kaktusnya agak susah ya. Jadi mungkin di kaktusnya ini di script obstacle jalan ini agak cepetan nih. Mungkin 15. Bisa hindarin kaktusnya. Oke, kemudian kaktusnya ini kan ada dua macam gambar kaktus. Nah, kita pengen spawnnya itu random antara kaktus yang pertama atau kaktus yang kedua. Berarti kita bisa PG-nya di spawner kaktus di scriptnya. Nah, kita dapetin misal list dari sprite, kaktus. Nah, kemudian pas instantiate dapetin nge-create object dari kaktus, itu kita taruh ke variabel new kaktus. Nah, pas new kaktus ini kita set untuk si ininya, si sprite dari sprite renderer. Jadi get komponen sprite renderer, setelah itu sprite yang dimana dapat dari random dari list sprite kaktus. Jadi pakai random range 0 sampai jumlah dari list
jumlah dari list dikurangi 1. Setelah itu list spread diginiin, jadi indeksnya itu dapat dari random range. Kemudian dari list ini kita pengen tahu indeks keberapa yang kita dapat. Setelah itu masuk ke spread dari new cactus. Ini ada yang salah tadi, sebelumnya pakai main 1, kita hilangin aja main 1-nya, terus habis itu kita save, kemudian kita play lagi coba. Kemudian gambar kaktusnya itu bisa random antara gambar 1 atau gambar 2. Setelah itu gap antar kaktus itu kayak konstan banget, 3 detik gitu. Jadi kita bisa bikin random juga sih dengan cara pakai random range, misal dari 1 detik ke 4 detik misal. Kita coba lagi. Mungkin agak kurang cepat lagi, mungkin 0,4. Nah itu gapnya kelihatan cepat. Jadi kayak gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.